Sebelum gue mulai podcast ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar terus berlangganan di video-video podcast gue yang lebih menarik lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Muhammad Yusuf Sulaiman. Di sini dengerin podcast. Kali ini gue ditemani oleh seorang aktivis, seorang mahasiswa tentunya. Bisa diperkenalkan? Ya, perkenalkan, nama saya Angga. Saya dari Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Indonesia, asal kampus dari Universitas Sultan Ageng Tirtahayasa. Oke, kali ini gue sama Angga nih. Ya. Oke, enggak, gue ngundang lo kesini sebagai narasumber, sebagai teman ngobrol gue. Gue sebelumnya tertarik dengan hasil kemarin gue dapat broadcast dari WhatsApp, terus dari status WhatsApp, dari di Snapgram, di Instagram. Tuh gue dapat terkait entah itu riset, entah itu apa, gue belum baca detail, makanya gue terus gue lihat itu lu sama rekan-rekan lu. Jadi gue mau tahu langsung, udahlah kata gue, nanti dibacanya gue pengen tahu langsung aja dari narasumbernya, langsung dari lu, makanya gue ngundang lu kesini. Makanya gue pengen tahu nih, kemarin tuh lu riset tentang apa sih? Oh iya, kemarin ya. Jadi kemarin itu kita, karena memang akhir-akhir ini kan Indonesia bahkan dunia sedang dilanda atau musibah ya, pandemi corona atau COVID-19 ini. Nah, pada minggu-minggu kemarin kan pemerintah menerapkan kebijakan social distancing. Nah, di mana warga atau masyarakat Indonesia dilarang keluar gitu kan, keluar rumah. Nah, yang jadi masalah kan banyak lembaga bahkan universitas, sekolah meliburkan kegiatan gitu, tidak mengadakan KBM seperti biasanya. Nah, namun pada pada kebijakan tersebut disalahgunakan oleh orang-orang Indonesia gitu. Jadi saya lihat kok libur sekolah bukannya, penerapan kebijakan ini bukannya dimanfaatkan untuk benar-benar libur dan berdiam diri di rumah, tapi banyak yang masih main-main gitu. Ada yang keluyuran, ada yang ke mall, ada yang ke pantai kan. Nah, ini yang jadi masalah gitu kan, dimana mungkin harapan pemerintah agar masyarakat untuk tetap berdiam diri agar penularan COVID-19 ini tidak lebih meminimalisir lah. Ya, namun ya tidak sesuai gitu, tidak sesuai. Nah, ini mungkin jadi masalah. Nah, kamilah berinisiatif, kami dari Madikus Tirta iseng-iseng kita berat ya. Kita mengadakan riset terkait efektivitas libur sekolah dalam penerapan social distancing oleh pemerintah. Nah, buat respondennya sendiri, yang pertama kita sebanten ya. Jadi mahasiswa dan siswa sebanten, dan respondennya itu total ada 458. Iya. Dalam 3 hari ya. 3 hari, dalam 3 hari. Oke. Itu dengan total 458 selama 3 hari itu. 3 hari. Di total dapat itu. Iya. Jadi tadinya gitu kita benar-benar iseng doang ya, iseng. Jadi tadinya ya minimal kita dapat 50 responden lah, minimal dari pelajar 50, dari mahasiswa 50 gitu. Taunya pas kita buka, kita share itu informasi terkait link yang Google Form kan, karena kita metodenya online ya. Dalam 1 hari udah ada yang ngisi 120. 1 hari? Iya, 1 hari. Wah, kata saya berarti antusias dong. Mungkin mereka karena gabut ya di rumah. Ya, terus ada link, ya pasti isi gitu kan. Terus yang itu kan udah lo dapet nih hasil risetnya nih. Hasil riset itu lo berdasarkan klasifikasi apa dulu nih riset ini nih yang lo ambil untuk mencapai kesimpulannya? Oh iya, kemarin itu ada berdasarkan 4 klasifikasi. Yang pertama berdasarkan jenis kelamin. Yang kedua itu berdasarkan domisili. Yang ketiga berdasarkan
tingkat, dan yang keempat itu asal sekolah. Asal sekolah. Iya, jadi asal sekolah itu kita bagi lagi, ada yang kalau yang MAN, SMK, SMA kita pukul rata semuanya, SMA sederajat. Terus buat universitas itu ada 3 klasifikasi. Yang pertama ada universitas keagamaan, yang kedua universitas kesehatan, yang ketiga universitas umum. Oke. Ini itu kan tadi pertama ada klasifikasi berdasarkan jenis kelamin ya? Jenis kelamin. Perempuan sama laki-laki lebih banyak ada mana tuh dominannya? Kalau misalkan kan kita ada 3 indikator yang ingin dicapai ya. Yang pertama terkait pemahaman tentang social distancing, yang kedua ketaatan, yang kedua tentang pemahaman tentang COVID-19 ini, yang ketiga adalah ketaatan terkait kebijakan social distancing. Gue mau nanya yang terkait ketaatan. Kalau misalkan lihat dari ketaatan sendiri, perempuan sama laki-laki ya, karena memang dari segi dua-duanya sama-sama taat. Oke. Jadi hasil riset membuktikan bahwasanya di atas 50% laki-laki taat terhadap social distancing. Wanita pun sama, cuma karena memang kebanyakan responden wanita. Oke. Nah, kalau buat laki-laki kan sekitar yang bilang taat itu 60%, kalau wanita itu 81% lebih. Oke. Jadi emang banyakan cewek sih. Banyakan cewek. Iya. Dan buat kan kita juga nanya nih, kegiatan apa aja sih yang dilakuin di rumah? Selama di rumah. Nah, ya. Kebanyakan kalau dilihat dari segi jenis kelamin itu, berdasarkan jenis kelamin, kebanyakan cewek itu ngerjain tugas. Iya. Kalau cowok ya hobinya ya tidur rebahan, nonton TV yang kayak gitu. Nonton Dragon Ball. Oke. Berarti itu kesimpulan dari berdasarkan jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Kalau berdasarkan apa tadi selain jenis kelamin? Domisili. Dari indikator ketaatan, yang mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi kabupaten kota mana? Kabupaten Serang. Itu paling tinggi. Iya, paling tinggi, dan karena memang paling banyak juga respondennya. Oh, respondennya paling banyak. Terus yang kedua? Yang kedua Kabupaten Lebak. Iya. Oke. Terus kalau yang paling minim? Yang paling minim karena memang respondennya juga sedikit. Yaitu ada di Tangerang Selatan. Tangsel. Iya. Jadi Tangerangnya sendiri? Tangerangnya taat. Kebanyakan yang taat gitu. Kebanyakan. Kalau yang Tangsel emang kebanyakan yang nggak taat gitu. Respondennya tapi banyak kalau yang Tangerang. Yang Tangerang lumayan banyak. Iya. Oke. Terus terakhir berdasarkan tingkat. Tingkat ini maksudnya klasifikasi berdasarkan tingkat 1 ya. Kalau yang SMA itu ada kalau misalkan yang SMA itu ada kelas 10 sampai 12. Kalau misalkan mahasiswa itu tingkat 1 sampai tingkat 4. Oh. Berarti semester akhir enggak ada deh? Enggak ada. SMP SD enggak ada? Enggak ada, meskipun ada yang ngisi. TK PAUD ada enggak? Enggak ada kalau TK. Kalau SMP ada yang ngisi. Tapi jadi semester akhir enggak ikut? Enggak ikut. Banyak juga yang nanya, kok saya enggak ada ini sih? Ya, karena memang mereka udah libur gitu. Iya sih. Iya, udah libur, mereka udah enggak ada kegiatan lagi. Kalau semester akhir gak usah ikut-ikutan kayak gitu. Lu udah libur. Lu udah libur banyak ya? Iya. Udah libur banyak. Ya libur tinggi ya, lu nggak ada mata kuliah, cuma tinggal fokus KKM, entah itu terus PLP, iya. Ya selebihnya ya lu seminar proposal, skripsi, urusi skripsi sih yang paling penting. Oke, ya benar. Nih ini menggunakan metode daring ya. Google Form. Berarti sesuai persentase. Yang setahu gue Google Form ini rata-rata berdasar sebenarnya bisa di kualitatif. Iya. Cuma lebih pasnya ke kuantitatif ya. Ini buat belajar juga buat kita, buat rekan-rekan juga, buat lo juga buat sama rekan-rekan.
ini belajar caranya mengolah data sih. Iya. Mengolah data secara kuantitatif, penghitungan data berdasarkan persentasenya. Ini buat skripsi sih ya bisa ya. Ini sebenarnya bisa dijadikan skripsi juga sih nggak? Iya. Yang semester akhir, yang lagi mentok. Yang lagi mentok ya. Apa? Gak tahu, bingung. Ini bisa pakai judul skripsi enggak nih? Ya asal pas ya, asal pas. Asal pas. Iya. Tinggal ngomong aja di belakang sama Aga. Ini langsung di ACC kali sama dosen. Langsung sidang hari itu juga. Oke. Iya. Berarti kesimpulannya yang lo dapat dari mereka taat ya, mereka taat. Terus misalkan dilihat dari segi pemahaman terkait COVID-19 ini, mereka tahu kebanyakan di atas 50% mereka bilang tahu bahwasanya virus ini mematikan, virus ini berbahaya, penularannya pun mudah gitu. Namun ada kurangnya, ada minusnya gitu. Mereka ini lebih sedikit dibilang apatis gitu. Karena memang kebanyakan itu tidak pernah men-share atau membagikan informasi terkait pencegahan penularan, bahayanya corona yang kayak segala macam terkait virus ini gitu. Jadi sedikit apatis gitu mahasiswa sama pelajar ini. Dan untuk pemahaman tentang social distancing ini, kebanyakan mereka itu taunya bukan dari pemerintah, tapi dari sosial media. Yang pertama sosial media, yang kedua dosen. Emang paling tinggi sih sosial media sih menurut gue emang. Karena paling memang tinggi udah canggih sekarang kan. Iya, karena mereka semua melalui situ semua. Mereka tahu informasi. Iya. Ya mungkin dulu dari radio, mulai pertama ya dari surat kabar, radio, TV, sekarang ke handphone segala macam, dimanapun lo berada itu bisa ngakses. Oke. Itu berdasarkan hasil penelitian lo, berarti penelitian kesimpulannya taat. Iya, taat ya. Tapi bete. Mereka taat cuma tapi, bete di rumah. Ya nggak betah lah istilahnya. Ya. Awal cuma 2 minggu, ya kan? Iya. Terus nambah lagi, diperpanjang sampai semester depan. Sampai semester depan lagi diperpanjang lagi. Buset, puas banget. Bahkan UN juga kan dihapuskan gitu. Ya. Iya. Oke. Sebenarnya itu pengen gue bahas juga sih. Cuman itu katanya sudah dibahas. Mungkin nanti lain kali lah ya dibahas ya. Aja. Oke, itu luar biasa sih nggak menurut gue. Jadi memang ini paling apa ya? Corona ini paling booming banget ya. Paling benar-benar meresahkan. Iya. Meresahkan dunia bahkan. LDR banget ya. Nih kalau pasarannya LDR lagi. Makin LDR nih. Udah LDR lagi nih. Si LDR-nya nih LDR nih. Aduh, udah benar-benar ya, semuanya serba online. Serba jauh-jauhan. Okay. Asal kamu jangan jauhan. Aduh, ya Allah. Udah mah jauh. Oke. Tolonglah dekatkan. Aduh. Oke. Sip. Sebenarnya gini nggak? Itu kan dari hasil itu ya. Kalau cuman gue sedikit bahas terkait corona ini ya. Menurut lo sendiri corona ini virus jenis apa sih? Lo tahu nggak sih sebenarnya corona itu apa? Kalau setelah saya baca ya, saya pernah baca satu video, lihat bukan baca video, bahwasanya memang virus corona ini sudah ada pada tahun 1960. Akhir. Jadi dulu itu emang terjadi pada hewan gitu. Jadi ada beberapa jenis nih virus corona, dan sampai sekarang ada jenis baru yaitu COVID-19. Nah, ini lebih karena timbulnya di tahun 2019 di akhir tahun 2019. Ya mungkin itu. Dan ya ini sejenis SARS sama MERS gitu. Menurut yang saya baca gitu. Gua kira sih ya, ini bakalan cepet kayak flu burung gitu tuh. Nah, flu babi gitu. Terus ya sejenis flu gitu. Iya. Ternyata ini jadi makin booming banget. Makanya itu yang dia. Iya, ternyata emang ini bener-bener lama gitu kalau flu burung ini kan. Iya, itu kan masih langsung ada penanganan ya. Iya. Itu sih maksud gua. Tapi kalau gua sendiri gini loh.
gue mikirnya kalau lu tahu Pontang kan? Iya tahu bontot, iya. Auto bontot kalau denger Pontang. Ini kalau buat yang mahasiswa yang sudah pernah KKM, iya, yang udah pernah mengikuti KKM atau lu sendiri yang sudah apa ya? Orang Pontang kalau lu orang Pontang yang sudah pernah mengalaminya langsung gitu ya. Lu ya mungkin bukan di Pontang doang sih ya, yang daerah Banten atau daerah manapun yang suka mandi di kali. Kalau gua sih cenderungnya karena ke orang ya ngeliat orang Pontang gitu orang ya. Pontang. Ini mandi di kali, nyuci beras di kali, nyuci baju di kali, semua serba di kali. Yang mayoritas semua masyarakatnya bekerja di aliran sungai yang sama, menyuci baju di situ semua sama, nyuci beras di situ. Itu kalau airnya bersih sih oke gitu ya. Ini airnya kotor gitu tuh. Beras pun buat dimakan sama dia sendiri, tapi masih sehat aja. Negatif ya, masih enggak positif gitu ya. Iya, maksudnya gue gini loh. Gue sampai kepikiran tadi kenapa gue pengen banget ini diuji coba gitu tuh. Tes ketahanan tubuh gitu tuh. Kekebalan tubuh ya. Kekebalan tubuh antara orang Pontang sama yang orang positif COVID nih satuin. Maksud gue, ini orang Pontang kebal atau enggak maksud gue gitu. Konyol sih sebenarnya, gue sampai kepikiran ke situ tuh. Coba gue pikir lagi, ini bener-bener ya mungkin COVID-19 ini luar biasa ya. Booming banget di dunia, di bumi ini semua sampai khawatir gitu maksud gue. Ya ini dijadikan suatu apa ya, bahan evaluasi buat kita semua, buat diri kita masing-masing, bahwasannya kita hidup sudah di akhir zaman. Gue sampai ngeri loh, gue tiga minggu nih gue 3 kali gak sholat Jumat. Murtad. Gue sampai mikir di situ, astagfirullahaladzim ya Allah, kata gue. Emang karena waktu pas minggu pertama gue nggak sholat Jumat itu, gue dari Jakarta di rest area Karangtengah. Iya. Itu nggak ada sholat Jumat. Oh, ditutup ya? Ditutup. Terus gue minggu depannya sama di Jakarta lagi, pas minggu keduanya itu gue di rest area yang berbeda. Terus kata gue, sama masjidnya nggak ada sholat Jumat. Ketiga pas minggu kemarin gue di Serang, di rumah gue nggak ada sholat Jumat. Gue mau nyari lagi. Iya. Pas udah nyari udah beres. Ya udah kelamaan di jalan dong. Iya kan, kelamaan gue muter-muter ya sholat Jumat. Oke, akhirnya gue ganti lagi sholat fardu kan. Nah, gue berusaha untuk tidak meninggalkan sholat, maksud gue lebih mendekatkan diri lagi. Gue takutnya itu tadi aja gue pulang kerja bukan khawatir, emang sudah dikhawatirkan kok. Gue nggak ngerasa ada dengan suara azan maghrib, kata gue. Udah jarang ya kalau di sini. Iya, kata gue, bingung. Waduh, gue mikir jangan-jangan nanti ketika gue bangun tidur matahari terbit bukan dari barat gitu. Dari timur. Wah. Lagunya Wali gitu gue. Mungkin berubah bukan timur ke barat ke timur. Waktu itu gue gitu tuh. Rizky kan kata gue. Ya udahlah, kita lebih mendekatkan diri lagi, maksud gue. Taat boleh ya. Iya, kita taati pemerintah oke gitu. Cuman untuk sholat usahakan semaksimal mungkin keimanan kita tetap dijaga, keteguhan kita, untuk kepercayaan kita masing-masing. Buat rekan-rekan semua, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Karena gue takutnya itu ya gue nggak tahu, bukannya gue merendahkan, menyepelekan si corona ini, melainkan semua sudah diatur oleh Tuhan, oleh Allah Yang Maha Kuasa. Kita pasrahkan saja semuanya. Oke, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Tapi mencegahnya kita terus tetap bertawakal. Keputusannya semua sudah direncanakan oleh Allah. Kalau emang kita terkena ya kena, kalau kita enggak ya enggak gitu. Kalau kita mati besok, dan ketika saat ini pun lu mati ya mati gitu ya. Intinya gue sudah pasrah, karena gue juga masih dalam kondisi seperti ini, masih dalam bekerja, yang cenderung ketemu orang-orang yang entah itu suspek atau tidak.
gue juga masih menjaga, tapi jujur gue sebodo amat gitu. Gue orangnya sebodo amat cuma gue sebodo amat, yang penting gue welcome aja gitu tuh. Yang penting gue waspada lah. Ya gue waspada, oke. Cuman gue masih tetap ya udahlah, gue udah pokoknya ya udahlah pokoknya lah. Itu aja sih, intinya ke situ sih. Nggak, jadi buat kita semua, mari mendekatkan diri lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa Sang Pencipta. Gue pernah gini loh, gue juga pernah pikiran gini, nggak, pas banget nih kan mau puasa nih. Iya. Bentar lagi mau puasa, bulan suci Ramadan. Banyak yang buat update status, semoga di bulan suci Ramadan nanti corona virus ini hilang karena datangnya bulan suci Ramadan. Iya. Ya kan? Lo pernah berpikir gak? Lo dulu katanya dibilang gini, kalau Ramadan itu setan dikurung. Iya. Nah sekarang manusia yang dikurung sebelum Ramadan. Bener gak? Lo suruh di rumah aja kan? Udah kebalik ya. Iya kan? Ini kebalik nih, maksudnya gitu. Ya, iya. Ya semoga aja lah sebelum Ramadan ini benar-benar. Iya, makanya gue kemarin buat suatu momen Ramadan. Iya. Yang video gue singkat sedikit itu, agar mengingat ya semoga bisa melaksanakan sholat tarawih gitu. Iya. Karena gue juga ngedengar, karena gue dulu sholat tarawih itu seringnya di Masjid Agung Serang karena emang bacaannya enak gitu. Gue juga pengen suara gue ketika jadi imam nanti sebagus dan seindah para imam-imam besar masjid-masjid yang ada, karena emang enak didengar gitu. Jadi gue merasakan ya Allah sholat tarawih lagi nanti semoga bisa merasakan hal yang sama, sahur. Karena memang ya yang paling kegiatan SOTM ya kan, yang kayak gitu-gitu, yang momen-momen. Jangan sampai ketika terus sholat id mendengar takbir kita di rumah gitu kan, berkumandang di rumah aja jadi sedih gitu tuh maksudnya. Ya Allah kata gue, jangan sampai ini suatu penghujung akhir. Dibilang gue siap gak siap, ya harus siap ketika ajal menjemput gitu maksudnya. Karena kita semua udah di akhir zaman, ya udah gitu tuh maksudnya. Kita pasrahkan, yang penting kita tetap beriman dan melaksanakan kewajiban kita sebagai yang memiliki percayaan masing-masing lah ya. Itu aja sih, nggak dari gua. Itu aja, semoga kedepannya nih buat kita semua, buat bangsa ini, buat dunia ini jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Khususnya kaum muslim di dunia mendekati bulan suci Ramadan, agar lebih tidak segera berlalu lah situasi seperti ini, agar bisa merasakan hal yang sama. Itu aja sih. Terima kasih Angga buat waktunya, luar biasa banget ini risetnya, pembelajaran banget buat kita semua. Buat semester akhir nih, boleh lah Kak. Gue saranin Bu. Iya, kemarin kan nggak ngisi mereka. Nggak ngisi. Iya. Oh iya. Ngisi nih kalau mau nyari judul boleh lah. Masuk kriteria. Tidak masuk kriteria. Ini jadi bisa jadikan bahan referensi. Oke. Itu aja. Terima kasih buat waktunya nggak. Iya. Balik lagi next kita akan bahas yang lebih menarik lagi, entah itu mungkin tentang pendidikan di Indonesia. Setelah pasca COVID-19. Kita bahas nanti, mudah-mudahan cepat berlalu. Amin. Dan gue berharap buat rekan-rekan semuanya, buat lu pada yang lagi di rumah, yang ngelihat video ini, yang nonton video ini, tetap menjaga kesehatan lu, tetap menjaga kebersihan lu. Angga aja bawa kemana-mana nih. Apa nih nggak? Bawa senjata tuh. Senjata makan bakwan ini. Hand sanitizer ya. Iya. Tetap dibawa kemana-mana. Karena kita waspada itu perlu, mencegah itu perlu. Oke, terima kasih nggak. Kembali lagi nanti next di podcast gue berikutnya. Hari ini gue podcast bersama Angga. Balik lagi di sini dengan podcast di waktu yang akan datang. Sampai jumpa. Dadah.